Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Halo, nama gue Alvia. Gue mau nyeritain kisah horor yang gue alamin. Jadi gue mau cerita waktu tanggal 28 Oktober 2019. Gue itu pergi ke puncak terus nginep. Gue nginep di salah satu villa yang ada di puncak. Gue ke puncak itu bareng sama teman-teman, sekitar 14 orangan lah. Gue ke puncak sama teman-teman gue nggak direncanain, spontan aja gitu. Karena spontan, gue sama teman-teman gue tuh belum sempet ngebooking villa atau penginapan gitulah. Ya namanya juga anak muda, karena dadakan belum ada tempat nginep, jadinya kita nyari yang ada aja dan yang pasti yang murah. Nah pas teman-teman gue nyari, akhirnya kita dapet kan. Tapi aneh aja, harganya murah banget, cuma 1 jutaan gitu. Ya logika aja sih, masa iya villa di puncak cuma 1 jutaan gitu. Udah gitu tuh villanya gede banget, 2 lantai. Di bawah ada ruang tamu, dapur, ruang makan gede. Terus di lantai atasnya ada 3 kamar sama ruang TV. 2 kamarnya gede banget gitu, ada toilet di dalamnya. Kebayang gak sih segede itu cuma 1 jutaan? Ya gue sama teman-teman gue mikir yang aneh-aneh lah. Dan tergiur juga sih sama harga yang semurah itu. Akhirnya gue sama teman-teman gue itu setuju buat nginep di sana. Villanya nggak di pinggir jalan tapi agak ke dalam gitu. Biarpun pedalaman, tapi segede itu villanya nggak mungkin dong cuma 1 jutaan. Nyampe ke villanya, kita parkir mobil dong. Terus ada abang-abang villanya, tapi abang-abangnya kayak aneh gitu, kayak ada sesuatu. Pas kita bayar uang sewanya ke abangnya itu, si abangnya itu nggak ngejelasin atau ngomong apa-apa gitu sama kita. Dan abangnya juga habis nerima duit, langsung pergi kayak nggak mau ditanya-tanya gitu. Terus karena kita udah capek, kita mutusin buat ya udahlah nggak usah mikir yang aneh-aneh. 2 temen gue itu masuk duluan, yang namanya Aldi sama Cacam. Mereka ngecek villanya dulu. Pas mereka baru buka pintu villanya, mereka ngerasa ada yang aneh banget hawanya. Tapi kita mikir karena villanya jarang ditempatin, jadi gak heran aja kalau ngerasa kayak gitu. Terus akhirnya gue sama yang lain masuk ke villanya. Pas mau masuk, temen gue bilang, izin dulu ya kalau mau masuk, terus jangan ngomong sembarangan. Terus ya udah kita masuk dan gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue, tapi gue bodo amat, udah capek juga. Gue sama teman-teman gue naik ke lantai 2 ke kamar buat taruh barang-barang sama beres-beres lah pokoknya. Pas nyampe di kamar, gue ngerasa merinding banget. Tapi gue diem-diem aja gak ngomong ke teman-teman gue. Gue tidur bertiga sama teman cewek gue, yang di kamar lain juga cewek-cewek bertiga. Sisanya yang cowok-cowok, ada di kamar satunya, ada yang di ruang tamu. Setelah gue naruh barang-barang, gue ke kamar temen gue yang ada di depan kamar gue buat ngeliat kamarnya gimana. Terus gue balik lagi ke kamar gue. Gue kaget, di atas langit-langit kamar gue ada jendela kecil gitu. Yang lebih seremnya lagi, di belakang itu jendela ada pohon bambu. Jadi kalau gue tidur, di atas kepala gue langsung pas-pasan sama itu jendela. Tiba-tiba gue ngeliat ada sesuatu yang ngeliatin gue sama teman-teman gue dari jendela kecil itu. Gue shock banget dong. Terus diem, gue takut banget sampai megangin tangan teman gue. Terus teman gue pada bilang, enggak lah, itu cuma pohon bambu yang ketiup angin. Ya udah, gue coba buat biasa aja, dan teman-teman gue juga biasa aja. Terus kita lanjut istirahat di kamar, mandi, terus bersih-bersih. Lagian juga udah malam. Temen gue yang namanya Cacam itu keluar villa nyari angin lah, sambil dia juga mikir kenapa ya sesepi ini villanya. Terus pas si Cacam itu jalan-jalan, dia ketemu penduduk sekitar. Terus mereka ngomong gini ke teman gue, "Kang, nginep di sini?" kata penduduknya. Terus teman gue jawab, "Iya Kang, kenapa?" Terus kata penduduknya, "Oh nggak apa-apa Kang, hati-hati aja ya." Terus temen gue bingung dong, lah emang kenapa Kang gitu. Terus penduduknya ngomong lagi, "Nggak apa-apa Kang, hati-hati aja Kang." Temen gue kan penasaran, jadi dia nanya lagi, "Emang villanya udah lama banget gak ditempatin ya Kang?" Terus si penduduk itu ngomong,
Sebenarnya waktu itu ada yang nempatin, ada juga yang nyewa. Tapi pas tengah malam pada kabur, pada lari ketakutan sampai pintunya dibiarin aja gak kekunci. Barang-barangnya juga ditinggal. Terus teman gue nanya lagi, kenapa emangnya? Terus kata penduduknya, gak tahu deh, maaf ya saya pulang dulu. Penduduknya itu gak mau cerita juga, dan temen gue si Cacam itu juga ngerasa pasti ada yang aneh sama villa ini. Terus si Caca masuk, dia ngecekin kamar-kamar yang cewek udah pada tidur apa belum. Terus dia mutusin buat enggak tidur di kamar atas. Dia mau jagain motor sama mobil juga, jadinya dia tidur di lantai bawah sendirian di bangku atau sofa gitulah. Semuanya udah tidur, si Cacam juga udah tidur. Terus dia nggak dengar suara anak kecil lari-lari naik tangga sambil ketawa-ketawa. Si Cacam tetap merem, berusaha nggak mau lihat karena dia sendirian di bawah, takut. Terus dia berasa kayak lagi ditekan dadanya gitu sampai sesek hampir pingsan. Pas lagi kayak gini dia ngedengar suara cicak. Katanya biasanya bakal ada sesuatu yang gak baik. Pas pagi gue bangun sekitar jam 6-an, gue sama anak cewek yang lainnya itu nyelimutin anak-anak cowok yang tidur di ruang tamu. Pas lagi nyelimutin gue ngeliat kok temen gue gak ada satu orang gitu. Pas gue buka kamar satunya, ternyata ada di sana temen gue namanya Rio lagi tidur berdua. Gue kira itu Rio lagi tidur berdua Cacam, jadi gue tinggal. Terus temen gue yang cewek nanya, Rio di mana? Kok nggak ada di sini? Terus gue jawab, lagi tidur no di kamar tengah sama si Cacam. Terus temen gue jawab lagi, lah orang si Cacam tidur di bangku di bawah. Terus gue lihat ke kamar Rio sama temen gue, ternyata si Rio tidurnya sendiri. Terus gue mikir yang tadi gue liat siapa dong. Tapi gue gak nanya lagi dan kita turun buat sarapan. Gue ngeliat ada gudang penyimpanan di bawah tangga, kayak ruangan kecil gitu. Terus temen gue yang namanya Lola penasaran, jadi dibuka ada tuh lemarinya. Pas dibuka kayak ada angin lewat depan gue gitu, kayak pas banget lah gitu pas dibuka terus ada angin. Terus kata si Cacam gini, apa itu kali ya yang larian semalam anak kecil yang di tangga itu. Terus si Lola tuh posisinya lagi datang bulan, jadinya dia mandi sendirian. Pas dia mau ganti, dia bawa plastik dong buat ngebungkus sampahnya dan ditaruh di lantai. Terus dia bingung, plastiknya kayak ketiup-tiup, padahal gak ada angin sama sekali. Tiap mau diambil tuh plastiknya ketiup terus. Temen gue sampai mau nangis gara-gara itu, sumpah. Pas udah mau balik, kita lagi beres-beres dan pada langsung bilang, ini sih ada yang gak beres sama villanya. Kita juga pas mau pulang ngomong makasih, minta maaf. Kita juga bilang jangan ganggu perjalanan pulang kita, sama jaga omongan juga karena ini kan tempat asing. By the way, ada yang aneh pas kita mau mandi pas malam, air di villa itu bau banget, bener-bener bau banget kayak bau bangke. Akhirnya kita pulang dan sebelum pulang kita minta maaf kalau kita ada yang ngeganggu. Pas udah sampai di rumah masing-masing, si Cacam cerita kalau di sebelah villa itu ada makam. Terus ada sumur mati juga di sana. Dan kita semua mikir bau air yang ada dari makam itulah yang nyerap ke villa untuk kita mandi. Pokoknya kita pas mandi sama minum itu beli air mineral lah buat gosok gigi. Ternyata villa ini sepi emang karena orang-orang udah pada tahu cerita soal villa ini. Padahal waktu kita datang itu lagi tanggal merah dan di depan villa kita ada villa lain juga dan villa itu lebih ramai daripada villa yang kita tempatin. Dan yang tahu cerita ini cuma gua, Ko Aldi, sama Cinopa. Kita gak cerita ke yang lain juga karena takut mereka kepikiran. Sekian cerita dari gua, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.